Lagu rekor minne. Nah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok F, izinkan kami mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Proteksi Kebakaran, mata kuliah Utilitas Bangunan. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ketua kelompok kami atas nama Sul Aris Saputra dengan NIM 220201602037. Beranggotakan Al Imran, Aprisilia, Muhammad Rifki Yusran, dan Asrul Amir. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Rifki Yusran. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja saya masuk ke materinya. Yang pertama, sarana penyelamatan adalah sarana dipergunakan oleh penghuni maupun dalam upaya penyelamatan jiwa manusia serta benda bila terjadi kebakaran, gempa bumi, dan bahaya kepanikan pada suatu dan lingkungan. Yang kedua, yaitu sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung merupakan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengolahan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Yang pertama, sistem proteksi aktif. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, seperti gambar yang terlihat di samping, itu termasuk sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR, alat pemadam api ringan, dan pemadam khusus. Yang kedua adalah sistem proteksi pasif. Sedangkan sistem proteksi kebakaran merupakan sistem proteksi kebakaran yang terbangun melalui pembangunan struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan. Sedangkan kompartemenisasi merupakan usaha untuk mencegah penjalanan kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Rifki Yusran. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh saya sendiri. C. Macam-macam alat pemadam kebakaran gedung. Secara umum, alat pemadam kebakaran pada gedung dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alat pemadam api ringan, instalasi pemadam kebakaran, dan pemadaman api yang dilakukan oleh pihak luar seperti dinas pemadam kebakaran. Adapun alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada gedung dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, rambu pencegah kebakaran. Meskipun pada dasarnya terlihat mudah, namun keberadaan pada rambu ini dapat mencegah secara dini kebakaran. Rambu yang dimaksud dan berupa larangan merokok, jalur evakuasi kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua, APAR. Pengertian APAR
adalah alat pemadam yang dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang yang berdiri sebagai apar merupakan alat pemadaman api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi di mana api berada. Apar dikenalkan sebagai pemadam api portabel yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Hydrant box pada umumnya digunakan untuk melindungi dan menyimpan komponen output dalam sistem hydrant. Hydrant box membantu untuk menjaga komponen-komponen output terhidrat dan dari gangguan cuaca. Upaya pencurian dan vandalisme juga memudahkan regu pemadaman untuk menemukan komponen-komponen yang mereka butuhkan. Empat, smoke detector. Moderator. Smoke detector pada dasarnya adalah salah satu komponen dari sebuah sistem pendeteksial kebakaran. Sebuah sistem pendeteksial kebakaran pada umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu detektor device, kontrol panel, motivational devices, dan power supply. Baik, itulah tadi materi yang telah dipercayakan oleh saya. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Rasul Arsa Putra untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terus saya lanjut 5. Kain basah. Kain basah dapat menjadi alat alternatif saat kebakaran terjadi. Kain yang digunakan untuk membuat alat pemadam api darurat ini sebaiknya adalah kain yang tebal dan dapat menyerap air dalam jumlah banyak. Hal yang perlu kita lakukan untuk menggunakan kain basah ini saat ada benda yang terbakar di dapur adalah dengan menutup benda tersebut dengan menggunakan kain ini. Misalnya ada wajan yang terbakar saat memasak, maka harus cepat mematikan kompor, menyiapkan kain basah, lalu tutupi wajan tersebut dengan kain basah agar titik api dapat tertekan dan padam. Sprinkler. Ya, seperti gambar di samping adalah kepala sprinkler. Sprinkler adalah suatu alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. Sistem sprinkler harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap tidak berkembang sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepala sprinkler pecah. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Mic, mic. Mic.